Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Udin dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah keamanan jaringan. Untuk soal yang pertama, praktikum konfigurasi NAT overload. Apa seperti itu kita buat untuk instalasinya di Cisco pakai tracer ya seperti biasa teman-teman. Sesuai dengan panduan ya ada PC 5 pieces, 5 buah PC, 2 switch, 2 router, switchnya 3 ya maaf ya teman-teman, lalu ada 2 server seperti itu ya teman-teman. Lalu kita atur IP address-nya seperti biasa ke pengaturan desktop, UID configuration, lalu kita atur seperti ini 1 sampai 4 kita atur sesuai dengan tabel yang sudah diberikan ya teman-teman ya. Lalu ada subnet mask ini otomatis, lalu default gateway-nya kita IP yang kita lewati nanti kita isi juga sesuai dengan tabel seperti itu sampai tempat. Terus switch-nya juga ini kita setting di sininya juga. Lalu untuk routernya, nah untuk routernya itu yang beda ya teman-teman ya. Di sini dia port untuk serialnya tuh belum ada ya teman-teman. Kita harus ke menu fisik sebentar. Fisik, lalu ke modul lalu C. Maaf teman-teman, WIC 1T atau 2T gitu sama aja teman-teman. Kita cabelnya WIC 1T, lalu kita modulnya kita tempel ke sini, instalasi ya, zoom in. Nah itu posisinya harus pastikan routernya off ya teman-teman ya. Kita bisa zoom in, di sini kita harus off seperti ini teman-teman. Baru kita pasang, baru kita bisa pasang kabel serialnya teman-teman. Sama dengan untuk router keduanya juga gitu, modulnya kita harus pasang dulu seperti itu ya teman-teman. Nanti serialnya untuk jalurnya sesuai dengan panduan ya teman-teman. Untuk yang router keduanya di serial 0110. Ini nyambungnya juga ke router satunya juga seperti itu ya teman-teman. Pokoknya ini sesuaiin semuanya, kita atur semua IP-nya sesuai dengan panduan ya teman-teman ya. Oke, saya persiapkan routernya, router satunya, kosongnya, lalu serialnya, routernya, IP-nya beda-beda ya teman-teman ya, sesuai dengan tabelnya ya teman-teman. Lalu pastikan bisa terhadap yang terdapat pada jaringan 192.168.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.IP168.20 ya teman-teman. Melalui browser seperti itu kita cek dulu. Kita konfigurasinya udah, kita router F1 dapat harus semua PC yang terdapat pada jaringan dapat mengakses layanan web dan FTP server dan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali
alamat pengirim asli yang berasal dari network. Semua PC yang terdapat di jaringan 192 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenai alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30. Seperti ini kita setting masukin ke R1-nya ya teman-teman, router satunya. Seperti ini saya sudah percobaan ya teman-teman. Karena ini sangat memakan durasi, saya tinggalkan aja. Seperti itu ya teman-teman. R1. Seperti ini sama seperti ya teman-teman, sesuai dengan panduan ya teman-teman. Oke, sampai selesai. Nah, lalu tahap analisis melalui browser terdapat PC yang terdapat di PC 0, PC 3, PC 4, akses web server. Kita perhatikan untuk PC satunya, PC satunya aja ya teman-teman. Kita cobanya PC satunya berdefault gateway, ini pastikan udah terisi, ini juga sudah terisi. Interface-nya penuh nyala. Nah, kita coba. Oh ya teman-teman, pastikan di servernya juga kita setting ya. Nah, di service ini bagian FTP dia harus ada username dan password. Ini harus ke centang biru semua ya teman-teman. Oops, sebentar kita tampilkan. Akan tampil share. Oke. Ini teman-teman, kita harus ini write delete rename dan listnya itu RW. Pokoknya harus ke centang semua lalu add ini kita harus ini harus pastikan terchecklist semua ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke ini, awalnya kita coba ping dulu. Stop, kita close. Jadi command prompt terperintah ping dulu IP-nya menggunakan 20. Ini udah reply-nya ya teman-teman, berarti udah terhubung ya teman-teman ya. Nah dari situ kita cek yang webnya. Desktop juga, oke kita close, kita ke web browser, isi close. Udah share belum? Berarti ya teman, 192 168 20. Oke, ini udah terhubung. Di sini ada Cisco Packet Tracer, ada welcome to Cisco Packet Tracer. Untuk webnya berarti udah simulasinya udah terhubung ya teman-teman ya. Dan untuk pingnya juga kita udah cek juga terhubung. Berarti ini otomatis sudah terhubung. Hmm, hmm, ini udah terekam ya. Seperti itu berarti ini berhasil simulasinya. Pastikan ini udah kita input ya teman-teman yang untuk kali ini. Kenapa ya, mas?
Sebenarnya itu sebenarnya seperti ini. Ketika kita mencoba ini, membuka web itu, di sini kita cepat-cepat berpindah ke sini untuk mengecek net statnya teman-teman. Nah, di sini ya, ya, data local address-nya, current address. Jadi sebenarnya ini dulu lewat sini, untuk statusnya udah close seperti itu. Oke, untuk simulasi A udah berhasil. Segera verifikasi menggunakan start command from. Oke, yang B udah tadi teman-teman ya. Hasil seperti itu. Kita coba yang satu aja. Connection. Nah, terus nanti melakukan login mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah putar NAT trans. Lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Oke, kita coba di beberapa satunya. Install, ikuti, nah, karena enggak, tadi udah loadingnya udah selesai atau belum, jadi hasilnya seperti itu. Pokoknya nanti intinya ini harusnya muncul ketika proses gitu teman-teman, proses webnya untuk mengirim data gitu ya teman-teman. Coba kita ulang. Klik, klik 192.168. Ini ada hasilnya teman-teman. Cuman karena kurang cepat ya, guys. Jadi router SRI-nya itu nggak muncul ya teman-teman ya. Intinya praktiknya seperti itu ya teman-teman, bisa coba sendiri. Lalu untuk ulasan 501 itu bisa saya simpulkan itu praktek untuk wide area network ya, jaringan lokal sebuah perusahaan atau kampus dihubungkan ke penyedia layanan internet atau server pusat melewati infrastruktur jaringan publik antar router. Jadi routernya ada dua, di sini ada serialnya. Oh ya teman-teman, untuk router ini harus kan jangan sampai lupa yang untuk IP rootnya ya teman-teman. Jadi biar tahu jalannya gitu dari di sini ke sini untuk melewati root ini. Jadi IP rootnya itu harus diaktifin ya teman-teman ya. IP-nya dari router satu ngelakuin berbeda seperti itu. Kalau untuk cara IP rootnya teman-teman bisa referensi di YouTube ya teman-teman. Itu tutorialnya banyak ya teman-teman. Untuk saat ini mungkin ini aja pembahasannya, singkat-singkat aja teman-teman, karena ini panjang banget prosesnya teman-teman. Oke, intinya R1 dan R2 itu bertindak sebagai gerbang utama atau gateway sekaligus penghubung antar dua lokasi geografis yang berbeda. Menentukan jalur terbaik agar pakai data dari area LAN kiri, gitu bisa di sini, bisa menyeberang ke LAN kanan, server ya, server, web server dan FTP server teman-teman.
Kalau untuk kabel serial ini memulihkan jalur kabel sewa line tradisional. Penggunaan kabel ini melatih pemahaman tentang konsep sinkronisasi waktu jaringan melalui perintah clock rate. Ya, teman-teman di sini di settingan routernya itu ada settingan clock rate-nya juga ya teman-teman. Di CLI ini pokoknya di sini kalau ya, router udah lama semua ya prakteknya karena filenya udah di post ke praktek jadi ini udah hilang semua ya teman-teman. Hardware root. Hmm. Terus tempat serialmu terus serial terlalu itu tugasnya tapi ini sesuai tabel ya teman-teman 50. Hmm. Hmm. Ini salah ketik shutdown lalu berarti ini di dalam konfigur ya teman-teman. Konfigur terminal. Oke. Mohon maaf. Hmm.
Ini belum on dulu aku foto yang ini. Oke, seperti itu kami video serial dulu lalu cloud create is common applies only di interface seperti itu ya teman-teman. Cloud create seperti itu urusannya di connected interface. Ini pun nanti ada waktunya ya teman-teman. Kalau serial ini. Untuk ulasannya, web dan FTP server berperan sebagai penyedia layanan aplikasi pusat data center. Kalau untuk switch V2 berfungsi sebagai konsentrator lokal yang memperbanyak port koneksi agar PC dan server di masing-masing area bisa saling terhubung dalam satu segmen LAN yang sama. Untuk tugas nomor satu seperti itu ulasannya. Kita lanjut ke nomor dua. Oke, untuk selanjutnya yang nomor dua melakukan langkah praktikum konfigurasi VPN site to site. Lewat lunak pakai paket tracer, file bahan AppSec site to site PKT yang kita bikin dulu ya di paket tracer ya. Seperti ini, seperti di panduan ya, gambarnya ada dua PC dan tiga router. Ya, kita langsung ke aplikasinya, Cisco paket tracer. Seperti ini yang kita buat ya teman-teman ya. Dan terlihat ada PC-nya dua dan routernya tiga, R1, R2, dan R3. Susunannya seperti ini. Lalu IP-nya kita setting sesuai tabel di panduan soal ya. Seperti ini kita isi biasa di IP configuration, IP address-nya, subnet-nya ini otomatis ya teman-teman untuk default gateway-nya ini dari alamat router yang dilewatin. Seperti ini nanti, seperti ini pokoknya nanti di setting-setting. Nah untuk pemasangan kabel yang merah ini ya teman-teman ya itu harus dari routernya itu di menu fisikal. Hmm. Lalu kita cari di modul HWIC2T. Nah, di situ nanti modulnya kita tarik. Pastikan posisi tombolnya itu off ya teman-teman ya. Posisi tombol routernya itu off. Seperti ini. Bisa di zoom in. Kelihatan nggak sih? Kita cek dulu sharingnya. Hmm. Harusnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk modul ini tuh di sini ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita tarik. Nah, posisinya pastikan kita zoom in aja di sini nih. Nah, kalau hijau ini nih nyala ya teman-teman ya. Kita harus posisinya mati. Abu-abu. Sama R1, R2, R3 di menu fisikal. Kita taruh modulnya semua karena itu serial itu harus dipasang manual ya teman-teman ya. Sama untuk R2 ini juga ketiganya di fisikalnya kita pasang semua posisinya di sini. Kalau IC2T kalau saya di fisikal yang itu ya modulnya ya.
Itu kita taruh di sini. Pastikan mati ya. Kalau nggak mati juga dia ada peringatan dari aplikasi Tisco-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kita IP-nya juga kita setting seperti ini di router. Nah, kalau di sini tuh biasanya kalau router itu dia nggak langsung ini teman-teman, biasanya nggak bisa langsung ini router gitu ya. Di sini ada tulisannya Snow, itu Control C, itu informasi tambahan aja teman-teman. Kalau teman-teman kok ini nggak bisa router gitu ya, itu ada tunjuknya di Control C. Nah, nanti di router baru kita ketik enable, terus configure terminal. Nah, ini untuk menambahkan IP seperti ini ya teman-teman ya. Oh, ini untuk IP routernya. Sebelumnya di atas ada ya historinya. Seperti ini untuk menambahkan IP pada interface serial. Ini IP address-nya sesuai tabel ya teman-teman, yang ngikutin aja ini untuk kepala 4 seperti ini. Terus ini yang teman juga jangan kelewat no shutdown. Kalau udah selesai kita link change, udah tersimpan gitu ya, kita end, lalu kita untuk gigabitnya juga kita setting IP-nya seperti ini ya teman-teman, sesuai tabel ini ya teman-teman ya. Kita tinggal nyontek aja untuk IP-nya ya, udah ditentuin. Settingannya juga sama, no shutdown, jangan lupa. Pokoknya sama itu sampai tiga-tiganya itu kita setting semua IP-nya di tabel, terus lalu isi 2 juga. Nah, ini kalau default gateway-nya tuh eh, router yang ngelewatin tuh mana sih, kita isi di situ ya teman-teman. Nah, biar bisa untuk cek pingnya. Ini di command prompt yang saya udah nyoba ping dari PC 1 ke PC 2 ke masih bisa. Oke. Nah, kalau dia RTO itu berarti teman-teman harus di sininya jangan lupa ya untuk IP route-nya, rutenya itu jalannya dibuka dulu ya teman-teman ya. Itu sini kita konfigurnya kita lihat. Nah, seperti ini yang kita balik lagi ke tadi kan udah nyeting segala macam ya IP-nya. Nah, di sini tuh ini juga nggak boleh ketinggalan. Kita balik lagi ke R1, konfigur terminal. Nah, IP route-nya tuh yang dilewatin mana aja nih dari PC 1 itu, lewatin routernya mana aja nih di sini. Router yang ini, lalu ini. Nah, untuk ini yang serialnya kita masukin juga seperti itu. Ya sampai tiga-tiganya semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi jalannya mereka tuh tahu gitu, secara jalannya gitu. Nah, lalu kita langsung ke instruksi selanjutnya aja ya teman-teman ya. Kalau IP-nya kan udah berhasil, pastikan bisa terus langsung ke, kalau pada terlebih terlebih diasumsikan network 121.16.10 sebagai jalan publik dan jaringan lainnya private ya. Udah, langsung aja ke PC 1 terhubung dengan menggunakan perintah ping. Tadi udah ya teman-teman ya. Udah, lalu nah untuk yang selanjutnya R1 config list. Ini perintah untuk biar paketnya aktif ya teman-teman ya, untuk simulasi set to site-nya. Nanti ada negosiasi keamanan, ada enkripsi data, ada akses kontrol seperti itu ya teman-teman. Nanti kita satu-satu kita praktekkan. Oke, untuk yang satu ini R1 ini R1.
Hmm. Hmm. Untuk terminal seperti biasa, kalau untuk terminal, ya, konflik, lalu kita sesuai panduan desain, desain, modul, C, 1900, kalau ketik ya teman-teman ya, package-nya salah, oke kita pelan-pelan. Ini ada dialognya ya, harus pilih. Yes. Hmm. Dari itu ya teman-teman. Yes. Panduannya itu langsung pen aja ya teman-teman. Faktualnya ini ada dialognya ya teman-teman. Bisa diantar. Oke, lalu N, kopi, lalu tetap lanjut. Bentar aja kalau mau reload. Kita bingung. Sepertinya teman-teman hasilnya dari perintah tersebut. Kita cek show version. Teknologi, security, security K9,
Oke, sama register. Oke, pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Lakukan hal yang sama pada router 3. Hmm. Konfigurasi parameter IP security pada R1 dengan konfigurasi berikut. Identitas interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.1.0 menuju ke jaringan 192.168.3.0 akan memicu terbentuknya jalur VPN. Oke. Yang ketiga ini separuh atau coba dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa di sini. Terminal konfigur kembali ya teman-teman. Akses list 1.0 karena IP 92.168.1.0 0.0.0.0.0.255 Unit IP 191. Ini harusnya solusi ya teman-teman. Kita coba ulangi. Oke, jadi ini di panduan ini nggak ada spasinya teman-teman. Kita harus jeli ya teman-teman ya. Kurang spasi aja. Lalu kita konfigurasi parameter ISAKMP pasti 1 pada R1 crypto ISAKMP onsite 10 encryption OS authentication pressure
Dua. Exit. Oke, setelah kita mengikuti panduan ya, mengikuti panduan untuk yang satu site, ini tadi R1 udah kita aktifkan IPsec-nya, lalu untuk R3 juga, lalu kita untuk cek untuk linknya. Jadi biar tahu paket yang inskripsi berapa sih paket yang masuk gitu. Dan di deskripsi juga seperti itu. Lalu kita langsung simulasinya seperti panduan ini. Konfigurasi parameter ISO MP fase 2 udah. Ini di R1 dan R3 ya teman-teman ya. Seperti ini tampilannya untuk R1 access list 110 permit IP. Untuk artificial security-nya tadi awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan perintah paling awal lalu konfigurasi terminal seperti ini itu access list 110 permit IP. Tujuannya kemana, lalu kita bisa polisi 10. Pokoknya kita ngikutin panduan ya teman-teman ya. Kita dikasih sampai selesai. Kalau kita lakukan hal yang sama di router yang ketiga, seperti itu. Pokoknya sama persis ya teman-teman ya. Jangan sampai kelewat. Nanti ada dialog. Pokoknya yes aja. Semuanya di yes. Kalau pokoknya ikutin panduan. Kalau proses with reload confirm. Enter. Program load complete. Download. Reload. Confirm. Ya pokoknya seperti itu. Nanti kita lanjut untuk chipnya yang show crypto SA kalau IPsec ya teman-teman, IP security ya teman-teman ya. Di sini karena ini nggak ada paket yang terkirim, jadi sininya nol ya teman-teman ya. Nah kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita coba gimana hasilnya teman-teman. Ini cuma 4 paket. Kita coba yang tanpa ya teman-teman. Cepet ya teman-teman ya. Orang musiknya juga ping. No, no.
Oke, kurang tepat ya teman-teman. Makanya nanti kalau di sini ada lagi proses ping tuh di sini harusnya paketnya ada yang transkripsi berapa, lalu deskripsi berapa gitu ya teman-teman. Oke, untuk keseluruhan ulasannya mungkin bisa saya sampaikan bahwa keterangannya tuh dari praktek ini satu set itu kita berhasil mensimulasikan bagaimana dua buah jaringan lokal LAN yang terpisah secara geografis antara R1 pusat misalkan yang R2-nya cabang dapat saling terhubung secara aman melalui jaringan publik internet R3 yang tidak terpercaya meskipun pada topologi fisik harus melewati jalur publik. Teknologi IP security yang dikonfigurasikan tetap telah berhasil menciptakan sebuah lorong virtual private yang transkripsi langsung ke R1 dan R2. Lalu untuk ISA MP fase 1 itu negosiasi keamanan, kalau IP security transform set, yang fase 2 itu enkripsi data, terus yang ketiga crypto map itu akses kontrolnya ya teman-teman. Penerapan akses kontrol list ACL bertindak sebagai pemicu jika ada lintas IP private menuju router secara otomatis tahu bahwa paket tersebut harus dimasukkan ke dalam tunnel VPN, bukan dibuang atau dikirim secara biasa. Jadi di enkripsi ya teman-teman, jangan kalau ini per deskripsinya berapa gitu teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan untuk tugas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.